وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bangun pagi untuk sholat subuh. Kemudian kita masih bisa lagi untuk berjuang melanjutkan materi kita, yaitu materi tentang pandu di hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, kita sampai di bab mendidik anak dan kita sudah melewati beberapa materi atau beberapa fase di judul ini, yaitu urutan yang pertama, kita sambil refresh aja, yaitu kita diperintahkan untuk mengajari mereka tentang sholat. Jadi sholat ini kewajiban orang tua untuk mendidik. Ya, oleh karena itu termasuk pendidikan yang terbaik adalah mencontohin. Artinya orang tua yang baik itu ya dia sholat, nyontohi anaknya sholat, ngajari sholat. Kalau sholatnya nggak benar atau belum benar ya orang tua yang baik harus belajar dulu cara sholat yang benar, kemudian diajarkan pada anaknya. Orang tuanya sibuk, maka silakan serahkan ke sekolahan, yaitu dengan catatan carikan sekolahan yang ngajarin sholat. Kira-kira begitu ya, pelajaran yang lalu. Kemudian setelah ngajari sholat, kita diperintahkan untuk mengajarkan anak itu Al-Quran. Jadi dari kecil, usia 7 sampai 14, anak itu adalah usia emas, maka setelah kenalkan sholat, kenalkan juga Al-Quran. Gitu. Ya, kalau zaman saya dulu kecil ya ditaruh di masjid, ikut TPA, TPQ gitu kan, apapun namanya lah, pokoknya sekolah sore, kadang ada yang namanya madrasah diniyah, taruh situ. Atau kalau kemudian sekarang udah ada sekolah-sekolah Islam yang ajarkan, taruh di situ. Nah, itu kan mahal gitu ya. Orang tua yang harus berjuang untuk kemudian memberikan pendidikan terbaik, khususnya yang mengenalkan agama sejak dini. Gitu. Jadi pastikan anak 1 tahun itu bisa baca Quran. Bahkan para imam dulu, para tokoh-tokoh agama kita, Imam Syafi'i dan seterusnya, usia 7 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Imam Nawawi usia 10 tahun hafal Quran. Ibnu Taimiyah sebelum balik hafal Quran gitu ya. Ini tokoh-tokoh ulama kita yang memberikan contoh. Azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian pendidikan yang ketiga, ini resume aja ya, ini apa namanya, mengulang tapi resume sekilas-sekilas. Nanti yang belum kita pelajari itu nanti kita yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah mendidik anak untuk mentaati Allah dan Rasul. Jadi kita sampaikan kepada anak kita kalau kita itu punya Tuhan namanya Allah, punya Rasul namanya Muhammad SAW, di mana ya kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu di dalam Al-Quran, kemudian apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentunya di dalam hadis. Gitu. Jangan sampai kita kayak sebagian gak dalil-dalilan katanya. Nggak usah pakai dalil, sepenting apa kata Pak Guru, seperti apa kata Pak Ustadz kita ngikut, nggak bisa ya. Artinya dalil, apa namanya, Ustadz, Kiai, Ulama itu kalau nggak punya dalil ya kita mengikuti ulama atau orang yang mengajarkan yang pakai dalil gitu ya. Nah, mentaati Allah ini pakai dalil, mentaati Rasul juga pakai dalil. Dalilnya apa? Kul, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, maka ikuti aku. Dalam ayat yang lain katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian ini yang kemarin kita bahas panjang lebar. Wa may yuti'illaha wa rasulah barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, ya fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang yang dikasih nikmat kepada mereka dari golongan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, jadi 4 golongan ini akan menyertai kita atau kita menyertai mereka bersama mereka kalau kita taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, dan keempat golongan ini adalah sebaik-baik teman. Orang teman yang baik itu bawa kemana? Ke surga. Yang harus kita paham. Kemudian yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat, inilah yang kita mau bahas, yaitu sekarang ini, yaitu pendidikan untuk mendidik, untuk mencintai ulama dan ulil amri. Ulama dan ulil amri. Termasuk perkara penting yang sepatutnya tidak
orang tua luput dari memperhatikan adalah mendidik anak agar mencintai ulama dan ulil amri, penguasa muslim. Ya, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi dan ulil amri ini yang nanti yang menjaga stabilitas suatu negeri. Nah, para nabi tidak ada yang mewariskan dirham dan dinar, namun mereka mewariskan ilmu. Karena itu siapa yang mengambilnya warisan ini yaitu warisan ilmu, maka ia telah mengambil sesuatu yang sangat besar lagi menguntungkan. Itu ada hadisnya. Kenapa? Karena para ulama apabila diragukan kredibilitasnya dan diragukan keilmuannya, mereka tidak lagi dihormati. Malah dicari-cari dan ditampakkan kesalahannya di hadapan anak-anak. Maka ini bahaya besar umat ini, karena ilmu dan syariat ini diambil melalui perantara para ulama, sehingga hal ini dapat menghancurkan syariat Islam. Jadi anak-anak itu harus dididik untuk mencintai para ulama, mencintai guru-gurunya, mencintai ustadz-ustadznya, gitu kan, punya adab kepada mereka, gitu. Makanya nanti kapan-kapan insya Allah kita belajar kitab Adabul Alim wal Muta'alim, adab orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Demikian pula seorang anak ketika beranjak dewasa, kalau dia akan mencari orang yang layak untuk diambil ilmunya. Namun dia tidak akan mengambilnya dari ulama, karena kredibilitas ulama dan keilmuannya telah diragukan. Jadi dia malah ngambil dari ulama yang sesat, menjajakan pemikiran menyimpang, akhirnya anak ini menjadi sasaran hancurnya masyarakat. Sarana hancurnya masyarakat. Artinya apa? Seorang anak ini harus kenalkan sama ulama yang benar. Ulama yang benar itu yang kayak gini loh, Le, gitu kan. Duk, gitu kan. Ulama yang ini loh, yang bapak ngambil ilmu, gitu kan. Kenapa? Kalau kita nggak kenalkan mereka dengan ulama yang baik, mereka akan kemudian ketemu dengan ini tulisan ini. Ulama yang sesat. Jadi ada ulama su, gitu, ulama sesat, ulama jelek. Adapun ulil amri, maka mereka adalah pemegang kekuasaan yang menerapkan syariat, menjaga stabilitas keamanan, yang mempersatukan rakyat. Jadi karena ulil amri itu didefinisikan seperti itu. Kalau di Indonesia siapa gitu kan? Tentu di Indonesia penguasa yang megang Indonesia ya presiden ya. Presiden siapa? Ya sekarang Pak Jokowi. Sebelumnya ya Pak SBY. Ya kita harus mendidik anak kita untuk kemudian menghormati mereka sebagai pemimpin, mendoakan mereka, kemudian kita harus mentaati mereka selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat gitu loh. Misal Pak Jokowi nyuruh kalau lampu merah pakai helm, ya udah kita taati, itu perintah Pak Uli Amri. Dan ini nggak bisa ya didefinisikan dengan yang lain. Ada orang mendefinisikan Uli Amri itu ya pemimpin. Pertanyaannya kelompokmu ini menjaga stabilitas keamanan apa enggak? Oh iya dia punya gas, dia ada nanti ada tentara luar datang, dia yang bisa nggak ngangkat senjata untuk mengusir mereka gitu. Artinya ketika ada orang yang mengklaim Ulil Amri ada ketua kelompoknya ini, saya rasa susah gitu loh, karena dia nggak punya perangkat militer itu, dia nggak punya apa namanya perangkat-perangkat negosiasi luar negeri dan seterusnya gitu. Belum tentu pengakuan, belum lagi pengakuan luar negeri juga kepada yang bersangkutan. Ya, makanya saya suka kasihan itu sama orang-orang yang ikut kelompok-kelompok tertentu kemudian mengangkat pemimpinnya menjadi amir, ditaatinya melebihi taat kepada penguasa yang ada sekarang gitu kan. Menganggap taatan pada amirnya itu yang terbaik dan seterusnya. Kemudian menerapkan baiat macam-macam. Ya, ini yang harus kemudian kita cek gitu loh. Bener enggak kayak gitu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, sebagian ulama menerjemahkan ulil amri itu ulama dan umar. Ulama tok ya nggak pas, umarok tok ya nggak pas. Syukur-syukur umaroknya atau penguasanya itu ya ulama sekalian. Nah, oleh karena itu umarok yang baik itu harus selalu dekat dengan ulama. Sebagaimana umarok harus selalu dekat dengan ulama, maka anak juga harus selalu didekatkan dengan ulama dan harus kenalkan dengan umaroknya. Nah, namun alangkah ironinya sering kali terjadi di pertemuan-pertemuan sebagian kaum muslimin ada yang menggunjing dan mengadu domba terhadap para ulama dan umarok, yang menjelekkan ulama, menampakkan dan mencari-cari kesalahan mereka sekiranya kesalahan
betapa mereka telah melampaui batas saat membicarakan para ulama dan umaro. Dan cukuplah dikatakan berdua telah menyampaikan segala yang ia dengar. Jadi ini hadis ya. Kafa bil mar'i iman bikul lima samia. Orang itu dikatakan berdosa atau melakukan dosa ketika apa aja yang dia dengar dia sampaikan. Gak dicek-cek dulu. Dua mengenaskan apabila anak-anak turut serta nimbrung di majelis seperti itu. Sehingga mereka pun menerima perkataan-perkataan yang buruk tentang ulama dan umaro. Akhirnya mereka pun ketika besar sudah mempan kebencian terhadap ulama dan umaro, yang mana ini termasuk penyebab merebaknya berbagai fitnah, mudahnya memvonis bid'ah dan menuduh fasik tanpa ilmu. Artinya apa? Ketika kita ya harus melakukan pertemuan, dan pertemuan itu mungkin ngomongkan presiden, ngomongkan apa namanya petinggi-petinggi negara, ya usah ngajak anak-anak. Biarkan anak-anak itu belajar belajar hal-hal yang kemudian lebih bermanfaat untuk dirinya. Kemudian kerap kali ucapan buruk yang mereka dengar itu kebanyakan adalah dusta dan fitnah. Tidak ada bukti dan dalil murni yang tegak di negeri ini. Maksudnya negeri ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, bukanlah bagian dari manhaj yang benar, yaitu menguasai penguasa. Karena perbuatan ini dan menyebabkan terjadinya revolusi, hilangnya mendengar dan taat di dalam perkara yang ma'ruf, menyulut pemberontakan yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Namun cara yang menurut para pendahulu kita adalah menasihati secara diam-diam antara dirinya dan penguasa saja, atau menuliskan nasihat untuknya, atau menghubungi ulama yang bisa menghubungi penguasa agar bisa diarahkan kepada kebaikan. Artinya, ya untuk menyampaikan masukan kepada penguasa itu bukan dengan cara di mimbar-mimbar, bukan dengan cara demonstrasi, tapi kemudian Syekh bin Baz mengatakan, yaitu kalau bisa ketemu empat mata, ketemulah. Kalau nggak bisa, maka lewat orang-orang yang dikenal oleh Pak Penguasa itu. Ya, sendiri mengalah bagaimana kemudian ketika saya ingin menyampaikan masukan ke pimpinan di kantor gitu. Nah, saya minta izin untuk ketemu. Ya, alhamdulillah pimpinannya welcome ya. Jadi kita ketemu empat mata, kita sampaikan semuanya gitu kan. Dan ternyata ada hal-hal yang kita tuh kadang nggak tahu gitu loh. Yang tahu ya mereka, karena itu bagian dari dapur penguasa. Waktu itu pimpinan saya mengatakan, Mas, saran kamu tuh bagus ini dan itu. Tapi ketahuilah dalam konteks saya memimpin kantor di bulan ada di atasnya ada lagi gitu kan. Sehingga disitulah saya kemudian terbatas tidak bisa mengeksekusi hal-hal yang sifatnya positif seperti yang jenengan sampaikan. Kira-kira begitu. Ya, itu kalau penguasanya welcome ya. Tapi nggak usah khawatir kalau penguasanya nggak welcome, kita dibunuh karena memberikan masukan seperti itu, kata Nabi SAW, kita ini orang yang mati syahid yang paling baik. Jadi orang yang mati mati syahid paling baik itu adalah orang yang menemui penguasa empat mata, menyampaikan masukan, penguasanya nggak mau terima dan membunuh. Gitu. Tentu disampaikan dengan cara yang baik ya. Gitu. Dan kita harus tahu bahwasanya di dalam Al-Quran, kafir di manusia itu kan bisa dibilang termasuk orang yang paling kafir itu kan Fir'aun gitu kan. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam dan Harun itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, wa qula lahum wa qula ya lahum qaulan apa namanya? Layyina gitu. Dan katakanlah ya wahai Musa dan Firaun pada Musa dan Harun kepada Firaun ya qaulan layyina, perkataan lembut. Jadi Musa suruh ngomong sama orang yang paling kafir, ibaratnya orang yang paling keras dalam keimanan itu untuk ngomong yang lembut. Nah, apalagi kita punya pemimpin kayak Pak Jokowi ya masih Muslim, gitu kan? Ya seelek-elek Pak Jokowi ya dia masih Muslim. Kan? Artinya kita harus menyampaikan masukan-masukan itu dengan corong-corong yang baik. Ya tentu nggak bisa kita pungkiri ya ada hal-hal yang mungkin kita nggak cocok dengan penguasa. Tapi ya kita perintahkan untuk bersabar. Nanti kita dapatkan dalil-dalilnya. Nah, termasuk jalan hidup kita adalah tidak mengingkari penguasa secara terang-terangan. Artinya, tidak mengungkap kesalahan ulil amri di hadapan khalayak, seperti demonstrasi. Yang mana hal ini lebih banyak menyebabkan terjadinya perusakan dan pemberontakan. Dalilnya adalah dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ya, qila lahu ala tadkhulu ala Utsman.
Ada yang berkata kepada Usamah bin Zaid, temuilah Utsman, ya kan? Ya, suatu kali mahu, maka sampaikanlah kepadanya. Faqala, maka kemudian Usamah bin Zaid berkata, Atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu ma duna an aftatiha amron la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Apa kalian nggak nganggap bahwa aku tidak pernah bicara kepadanya kecuali yang telah kuperdengarkan kepada kalian saja? Artinya ini loh, kamu tuh udah tak ceritain, terus apa kamu berprasangka nek yang tak omongkan sama Usman itu cuma sebatas yang tak omongin ke kamu ini? Enggak, sungguh aku pernah berbicara berdua saja dengan Usman dengan sesuatu di mana saya tidak suka untuk memulainya. Artinya omongan Usama bin Zaid dengan Usman ada pengingkaran pada imam yang dikhawatirkan bisa berdampak negatif. Jadi Usama bin Zaid sudah menemui menyampaikan karena cara yang perkataannya sesungguhnya dengan kejelekan dan kesalahan dan penghormatan penguasa, maka dan dididik nah ini salah rusuh. Maka kami tidak meragukan bahwa terkadang penguasa juga berbuat buruk. Jadi Syekh Utsaimin meyakini juga penguasa itu kadang berbuat buruk. Namun mereka melakukan kesalahan sebagaimana orang lain dari anak keturunan Adam juga melakukan kesalahan. Jadi penguasa itu ya manusia ya. Artinya kalau dia melakukan hal yang jelek ya orang lain juga potensi sama. Jadi sama. Presiden kita sama kita itu sama. Apakah kita kalau menuntut dia menjadi orang yang 100% baik, apa yang kita sudah 100% baik, kan itu juga pertanyaan juga gitu. Karena setiap anak keturunan Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik mereka yang mau berbuat salah ada yang mau bertobat. Jadi jelek-jelek penguasa itu tetap pemimpin kita, dia yang mengendalikan keamanan, dia yang menjaga negeri ini dan seterusnya. Maka kami juga tidak meragukan bahwa tidak boleh bagi kami mendiamkan seorang yang jatuh kepada kesalahan sampai kami mengerahkan segala upaya untuk tidak mampu yang kita mampu untuk memenuhi kewajiban menasihati untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, penguasa kaum muslimin dan rakyatnya. Artinya gini loh, Syekh Utsaimin walaupun melarang untuk menyampaikan kesalahan penguasa dengan dalam konteks demonstrasi, dalam konteks di muka umum gitu kan, maka beliau tetap menyarankan untuk dinasihati penguasa, tapi dengan cara yang baik, yaitu apa? Jadi, jika demikian kondisinya, artinya penguasa itu melakukan kesalahan, maka kita harus nasihati. Maka yang wajib kita lakukan apabila melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh penguasa adalah kita menghubunginya secara lisan atau tulisan dan menasihatinya secara diam-diam. Kita berikan masukan gitu. Ya, Pak Presiden punya tim pres ya, bisa lewat tim pres ya. Maka kita menempuh cara yang paling dekat di dalam menjelaskan kebenaran dan menerangkan kesalahan mereka. Kemudian kita tetap memuliakan mereka dan menyampaikan kepada mereka hal-hal yang mereka memang wajib disampaikan berupa nasihat terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, menjaga kemaslahatan rakyat dan menghilangkan kedoliman dari Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Al-Fauzan berkata, ya, berbicara buruk tentang penguasa termasuk ghibah dan namimah, kedua hal ini adalah perbuatan haram terbesar setelah kesyirikan, apalagi jika ghibah tersebut ditujukan kepada ulama dan para penguasa. Maka tentunya ini lebih besar dosanya, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan besar seperti perpecahan, buruk sangka terhadap penguasa, dan mencetuskan keputusasaan di dalam diri manusia.
Jadi kalau kita jelek-jelekin penguasa terus gitu kan, maka akhirnya masyarakat terus jadi apa ya istilahnya, jadi kayak nggak punya optimisme gitu, kayak nggak punya harapan gitu. Wah, negeriku kok kayaknya mau hancur gitu bahasanya. Ya walaupun mungkin kita juga melihat kondisi itu, tapi nggak selalu seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala berjanji wa makarullah wallahu khairul makirin. Penguasa jelek itu ada dan mungkin dia bisa jadi berpotensi menghancurkan suatu negeri, tapi kalau memang Allah masih cinta negeri itu, ya Allah yang akan melindungi negeri itu. Oleh karena itu maka penguasa ini juga kemudian harus butuh dinasihati dengan cara-cara yang baik agar dia mau mendengarkan. Maka para ulama terdahulu dan ulama sekarang berdalil tentang wajibnya hal ini dengan hadis-hadis sahih. Jadi wajibnya untuk mendakwai penguasa, mengasih tahu dengan cara diam-diam, ya tidak di podium-podium demonstrasi. Ada dalilnya. Dari mana? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Man ra'a min amirihi", barang siapa yang melihat dari pemimpinnya. Ini pakai bahasa amir ya. Amir itu ya berarti pemimpin, bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa raja. Syai'an yakrahuhu, sesuatu yang kalian benci, yang mereka benci, fal yasbir, maka bersabarlah. Jadi kalau kita ngelihat ada kelakuan Pak Jokowi yang membuat kita tuh sebel, ya sabar gitu. Fa innahu man khalafal jamaah, karena sesungguhnya siapa yang menyelisihi jamaah, artinya kumpulan kaum muslimin bersama penguasanya, sibron, ya walaupun sejengkal aja, famata, kemudian dia mati, famitatahu jahiliyah, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah, yaitu apa? Tidak punya pemimpin maksudnya. Ya, bukan berarti kafir, enggak. Jangan sampai memahami kafir. Orang jahiliyah itu kan nggak punya penguasa, gitu. Mereka itu jalan sendiri-sendiri. Yang penguasa mereka ya kepala sukunya, gitu. Nggak punya negeri tertentu yang mereka apa namanya diami. Kemudian di situ ada rajanya, nggak ada. Mereka itu punya hanya kepala-kepala suku. Nah ini dalil ya, bagaimana kemudian kita tetap harus bersama dengan penguasa kita. Ya, tetap bersabar di atas keburukan yang mereka lakukan. Kita lihat toh menterinya korupsi, kemudian anggota dewannya korupsi, bahkan sampai level lurah kecamatan juga ada yang korupsi gitu kan. Ya kita sabar aja gitu kan. Sabar. Sembari kalau kita punya kesempatan kita nasihati. Jangan kemudian kita demonstrasi bikin kerusuhan, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah yang kedua, bahasa Rasulullah bersabda, man aroda ayyan soha lisultani, lisultanin, barang siapa yang hendak menasehati ya penguasa bi amrin tentang satu urusan, fala yubtilahu ala niatan, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan, walakin liyakhud biyadihi, tetapi ambil tangannya, fayahlua bihi, kemudian hendaklah ia gandeng tangannya, fa in qabila, kalau kemudian dia terima gitu. Di gandeng tangannya menyepi berdua, fa in qabila, kalau diterima minhu dari nasihatnya itu, fadzaka, maka itu yang diinginkan. Wa illa, kalau kemudian dia nggak mau terima nasihatnya, maka nakot addalladzi alaihi lahu, maka sesungguhnya ya dia telah melaksanakan kewajibannya, yaitu apa? Menasehati. Nah, lah saya kan rakyat kecil, apa ya bisa nasihati presiden. Nah, itu urusan ulama-ulama besar gitu. Ya kalau di kita ada NU, ada Muhammadiyah, ya itu kewajiban organisasi itu. NU, Muhammadiyah. Kemudian Watim Pres, kewajiban mereka. Kemudian Pak Presiden punya Kapolri, punya Panglima TNI, itu kewajiban mereka untuk meluruskan kesalahan presiden gitu. Kalau memang presiden melakukan kesalahan. Ya kita sebagai masyarakat ya wis sabar gitu. Dalil yang pertama tadi loh. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu, kalau kita lihat sesuatu yang membuat kita benci sama penguasa, falyasbir, maka bersabarlah. Kemudian dalil yang ketiga dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat Nabi SAW yang senior melarang kami berkata, la tasubbu amro akum, umaro akum, jangan kamu caci maki para pemimpinmu, wala taghsyuhum, dan jangan kalian buat curang, ghosa, barang siapa yang berbuat, dan jangan berbuat curang kepada mereka, wala tabghoduhum, dan jangan membenci mereka, wattaqullah wasbiru, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah, fa innal amro qaribun, sesungguhnya perkara ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah dekat. Ya, artinya apa? Para nabi, para sahabat dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan mencela, kemudian mencurangi, kemudian
membenci mereka para penguasa. Wallahu ta'ala alam. Yang keempat, dari Ziyad Al-Adawi, beliau berkata, Kuntu ma'abi Bakrah, aku bersama dengan Abu Bakar, tahta minbar ibni Amir, wa huwa yakhtubu, wa alaihi siyabun. Abu Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir saat ia mengenakan baju alaihi siyabun rikokun, dia pakai baju yang tipis. Waqala Abu Bilal, maka Abu Bilal berkata, Unduru ila amirina yalbasu siyabal fusak. Lihat nih, pemimpin kita pakai baju orang-orang fasik. Abu Bakrah uskut. Faqala Abu Bakrah, maka berkata Abu Bakrah, uskut, diam. Sami itu Rasulullah SAW, yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW, ya. Beliau berkata, gitu kan, Man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan, mencaci, merendahkan pemimpin Allah atau penguasa, ya, tadi kalau tadi pakai bahasa sultan, nih, sekarang pakai bahasa di awal tadi pakai bahasa amir, hadis yang pertama tadi loh. Jadi nama penguasanya itu nggak harus khalifah ya, kayak ada kelompok Islam tuh yang kalau nggak namanya khalifah itu nggak usah. Lihat perhatikan nih. Hadis yang pertama ini pakai nama amir, gitu kan. Kemudian yang kedua pakai nama sultan, gitu. Nah, maka hadis yang ketiga pakai nama Umaro, gitu. Namanya bisa apa aja, yang intinya adalah penguasa gitu loh. Kemudian di sini pakai nama nggak ada di sini. Tapi di sini bahasakan ini sultan. Man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Siapa yang mencaci, ya, menghina pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakan. Jadi amirnya waktu itu pakai baju tipis gitu. Terus ada orang yang ngomong gitu kan, tuh lihat tuh gitu. Dia pakai baju al-fusak, libasul fusak, pakaian orang fasik. Nah, dikritik sama Abu Bakrah ulama waktu itu ya, dia mengatakan uskut, diam gitu. Aku mengatakan Nabi SAW bersabda, Man ahana sultan, barang siapa yang mencela, mencaci, menghina, merendahkan pemimpin, maka Allah akan menghinakannya di dunia. Allah. Ini adalah terkait pendidikan yang keempat ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengenalkan ulama dan para pemimpin kaum muslimin. Maka kita masuk pada pendidikan usia golden, yaitu 7 sampai 14. Yang kelima yaitu milih sekolah. Hendaknya orang tua berupaya dengan sebaik-baiknya untuk mencarikan sekolah bagi anaknya. Hendaklah mereka milih sekolah yang paling bermutu, bukan yang paling dekat, gitu kan. Syukur-syukur yang dekat itu ada yang bermutu, gitu ya. Tapi kalau kemudian yang di sekitar rumah itu nggak bermutu, ya cari yang agak jauh walaupun cari yang bermutu walaupun agak jauh. Dan sepatutnya pula mereka berkonsultasi dengan pakar dan ahli pendidikan yang recommended untuk mencari sekolah yang paling. Jadi saya pernah ditanya sama seorang polisi dari Kabupaten Karanganyar gitu kan, kemana anak saya harus sekolah ya saya sampaikan ke sini sini sini. Ya, kemudian sekolah itu pengaruhnya besar karena anak akan menghabiskan waktunya sekurang-kurangnya 8 jam atau selama 1 hari ya, di sekolahan. Ini adalah fase terbaik dalam pendidikan karena sang anak saat di sekolah itu akan belajar dan dididik dan berinteraksi dengan kawan dan sahabatnya. Karena itu hendaknya orang tua tetap menjalin komunikasi dengan sekolahan dengan cara mengunjungi atau setidaknya menelpon dan menanyakan kondisi anak-anaknya, terutama bertanya tentang akhlak dan adab mereka sebelum menanyakan tingkat akademiknya. Jadi ini nih, akhlak dan adab ini penting. Maka carilah sekolah yang mengajarkan akhlak dan adab. Kalau udah jelas itu STM atau MTS-nya atau SMP tertentu itu terkenal suka tawur, ya maka kita sebagai orang tua ya jangan pernah masukkan ke situ. Mau itu negeri, mau itu luar negeri, mau itu swasta, mau itu yang lain ya kita nggak peduli. Nah, cari sekolah-sekolah yang mengajarkan adab akhlak yang baik, walaupun akademiknya kurang di sekolah itu maksudnya. Tapi kalau kemudian akademiknya tinggi nih, SMA favorit, SMP favorit, tapi pulang dari situ anak nggak punya sopan santun sama orang tua ya apa gunanya? Maka selain itu, hendaknya orang tua juga mengikuti dan mencari tahu kondisi anaknya selama belajar dan
pencapaian akademisnya. Dia orang tua harus ngecek tuh ke pihak sekolahan, gimana anak saya. Jadi jangan cuma asal pamitin sekolah iya iya aja, tapi kemudian nggak pernah ngecek. Kemudian memastikan daftar PR, tugas, dan tahu jika ada catatan dari gurunya untuk anaknya agar bisa segera ditangani dengan benar. Maka perhatian Anda terhadap studi anak, hubungan yang erat dengan sekolahan, komunikasi yang baik dengan gurunya, berusaha mengetahui daftar tugasnya, maka ini semua adalah faktor yang dapat menopang kebaikan bagi sang anak dan pendidikannya dengan izin Allah tentu. Ya, dalam konteks saya ya, saya SD-nya sejak TK udah tertentukan anak ini TK-nya di sini. Kenapa sih? Karena di sini begini-begini. SD-nya nanti di sini kenapa sih? Begini-begini begini. Nanti SMP-nya di pesantren ini dan itu gitu. Karena di pesantren ini dan itu diajarkan begini-begini. Jadi sudah ada planningnya. Nah, tinggal orang tua itu tugasnya mencari biayanya. Keenam, menyeleksi kawan-kawan dekatnya. Jadi setelah mengajarkan sholat, kemudian mengajarkan apa namanya tadi yang kedua setelah sholat apa Mas Eko? Jadi setelah mengajarkan sholat yang kedua apa Mas Eko? Pada tidur ini. Maka yang keenam yaitu menyeleksi kawan dekatnya, yaitu satu hal yang tidak dilakukan lagi bahwa sahabat juga memiliki pengaruh yang nyata bagi anak, baik pengaruhnya positif maupun negatif. Cukup kiranya apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu masalul jalisis solih wasu kahamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang nggak soleh, teman yang jelek itu kayak ya penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kalau dengan penjual minyak wangi, ya kita paling nggak kena baunya yang wangi, syukur-syukur dikasih minyaknya. Kalau nggak dikasih ya kita kena baunya yang wangi. Nah pandai besi, itu kita kadang cuma nonton doang, kita kena percikan apinya, baju kita bolong. Nabi SAW bersabda, Ar-rajulu ala dini khalilihi, agama seseorang itu akan mengikuti temannya. Falyandur ahadukum mayyukhaliluh. Ya, maka lihatlah dengan siapa seorang berteman. Karena itulah, wahai orang tua, wajib bagi Anda membantu mencarikan kawan-kawan dan sahabat dekat yang solih bagi anak Anda sebelum ia sendiri yang memilihnya. Dan tidak jarang, ya, sang anak kurang cakap dalam milih kawan. Jadi kawan dari anak itu jangan diserahkan ke anak. Dia akan sembarangan milih, gitu. Sehingga ia milih kawan yang buruk, lalu menjadi dekat dengannya, sehingga akhirnya sulit bagi anak Anda untuk mengaturnya setelah itu. Ini yang terjadi ya di Indonesia khususnya. Jadi orang tua nggak mau peduli dengan anak itu berteman dengan siapa. Akhirnya begitu anak itu buruk, kurang ajar sama orang tua, dia baru nyesel. Kadang orang tua juga nggak sadar kenapa anak saya kayak gitu. Padahal sebenarnya dari temannya. Sudah banyak fakta yang tidak terhitung lagi adanya para pemuda yang tinggal di lingkungan yang baik dan keluarga yang konservatif, namun pergaulannya campur aduk dengan sahabat yang buruk. Mereka bisa bertemu dengan dalih wisata, jalan-jalan, bermain, rekreasi, bahkan studi grup dan kawan-kawan yang jelek ini berpotensi memberikan pengaruh yang buruk bagi anak-anak kita. Maka di zaman ini, betapa sulitnya bagi orang tua bisa mendidik anaknya jauh dari pengaruh kawan-kawannya, sedangkan fitnah itu senantiasa mengintai para pemuda dari segala sisi. Nah, kawan-kawan yang buruk itu ada dua macam, yaitu mereka yang mengikuti syahwat dan para pengikut subhat. Nah, jadi ada temennya itu suka ngikuti syahwat nih, mabuk lah, gitu kan, main judi lah, homer, narkoba, pacaran, gitu kan, itu syahwat nih. Kemudian ada yang juga ngikuti subhat, kayaknya pengajian nih, tapi ikut kelompok yang nggak jelas, gitu kan. Dikit-dikit khilafah, seolah-olah suatu negara itu nggak sah jadi negara Islam kalau nggak ada khalifahnya. Gitu. Maka para pengikut syahwat akan mengajak anak Anda kepada kerusakan dan penyimpangan moral, sedangkan pengikut subhat akan menyeret anak Anda kepada bid'ah dan menyelisih petunjuk para pendahulu kita yang soleh seperti mengikuti ajaran takfiri, jadi teroris. Pelaku pengeboman kan muda-muda tuh itu. Nah, itu ya karena itu. Dia ngaji, orang tuanya juga nggak peduli sebenarnya ngaji, gitu. Ternyata ngajinya ngaji ekstremis. Atau dia akan menjadi orang yang mudah sekali kemudian mengatakan bid'ah kepada kaum muslimin tanpa dalil. Terutama dari para pengikut manhaj yang menyusup ke negeri ini, yaitu Saudi dalam konteks kitab ini, maka sebagaimana menimpa sebagian pemuda kita, semoga Allah memberi daya dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar dan baik-baik. Baik.
ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.